Selamat pagi Pak Ahmad. Selamat pagi Ibu. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Kayaknya Ibu sehat juga. Alhamdulillah Pak Ahmad. Iya, gimana nih proses apa nih yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir? Oke, alhamdulillah proses saat ini saya sedang melaksanakan modul 2.2. Ini tentang pembelajaran yang berpihak kepada murid. Lalu ada proses juga untuk pembuatan komunitas praktisi nih untuk Iya. 1 bulan terakhir ini. Yang diferensiasi Betul. modul 21 ya? Ya. Iya. Lalu apa yang menjadi rencana tindak lanjut pendampingan sebelumnya? Nah, untuk saat ini kita akan membuat dan mengaplikasikan tentang langkah-langkah untuk membuat komunitas praktisi. Capaian apa nih yang diperoleh selama 1 bulan terakhir? Saat ini adanya progres mengenai komunitas praktisi tersebut, walaupun belum menyeluruh, tapi langkah-langkahnya sudah saya tempuh. Iya, bagus ya Pak Ahmad ya. Oke, sekarang kita ke diskusi tindak lanjut penerapan komunitas praktisi ya di sekolah. Bagaimana nih pengalaman merintis komunitas praktisi di sekolah? Yang pertama itu merasa tertantang ya, lalu dan melangkah langkah demi langkah sesuai dengan apa yang sudah dipersiapkan, dimulai tahap merintis, lalu juga ada tahap untuk menumbuhkan, serta nanti di tahap terakhir itu ada tahap merawat keberlanjutannya. Ya, sudah mulai ya Pak Ahmad ya merintis komunitas di sekolahnya. Apakah capaian kegiatan sesuai dengan harapan dan tujuan? Sampai saat ini alhamdulillah masih sesuai dengan harapan, walaupun ya ada beberapa mungkin kendala yang berkaitan dengan komunitas praktisi. Oh iya, apakah capaian kegiatan sesuai dengan harapan apa tantangan selama penerapan komunitas praktisi di sekolah? Ya, sebelumnya kan tadi sudah ada beberapa kendala yang mungkin saya alami. Salah satunya adalah dari komunitasnya sendiri itu ada yang mungkin defense atau tidak merespon kegiatan-kegiatan yang sudah saya buat gitu. Lalu adanya sekarang pandemi itu membuat komunikasi sedikitnya terhambat gitu. Iya. Lalu gimana tuh cara mengatasinya? Ya, salah satu untuk mengkomunikasikannya ya kita berkomunikasi secara intens, walaupun kita tidak bisa bertatap muka, masih ada melewati Zoom atau Google Meet. Daring ya. Betul. Karena memang sekarang lagi pandemi ya. Betul. Itu Kabupaten Bandung Barat level berapa? Level 3. Level 3 ya? Ya, artinya masih seluruh siswa di rumah belajarnya. Oh, seluruh siswa di rumah, jadi masuk belum. Guru-gurunya juga. Oh, guru-gurunya juga. Berarti belum ke sekolah? Belum. Masih daring ya? Masih daring. 100% daring. 100% daring, wow. Mudah-mudahan segera luring lagi ya Pak Ahmad ya. Nah, apa saja nih hal menarik dan menjadi pembicaraan atas komunitas praktisi? Hal yang menariknya di sini kita bisa berbagi ilmu, lalu kita bisa juga menuangkan ide-ide, bahkan kita juga bisa berbagi keresahan-keresahannya, sehingga dibuat solusi bersama untuk menuju tujuannya, gitu, menuju tujuan bersama. Kalau misalnya ada keresahan, bagaimana sih cara untuk belajar yang efektif untuk materi ini? Kadang saya belum bisa ini. Nah, disinilah adanya komunitas praktisi untuk saling berbagi dan bisa memberikan arahan-arahan untuk pembelajaran yang berikutnya. Ya, baik. Sekarang tentang penerapan disiplin positif di kelas calon guru penggerak ya. Betul. Apa saja nih usaha yang sudah Bapak lakukan untuk mengembangkan disiplin positif siswa di kelas? Oke. Karena pada pertemuan sebelumnya juga kita mempelajari tentang budaya positif. Nah, saya sudah mengaplikasikan tentang keyakinan di kelas. Nah, ini adalah salah satu bentuk pengembangan saya untuk disiplin positif di kelas gitu. Jadi apa yang menjadikan keyakinan kelas di kelas tersebut, siswa sudah memahami dan mengaplikasikannya dengan baik.
Lalu bagaimana tanggapan atau kesan murid Pak Ahmad sendiri ketika Bapak menerapkan disiplin positif di kelas itu? Ya, pada awalnya mungkin ketika belum memahami ada juga yang defense atau resiliensi ya berbeda. Namun seiring berjalannya dengan waktu, pemahaman keyakinan kelasnya dipahami sehingga siswa juga mengapresiasinya dengan baik dan mengaplikasikannya juga dengan baik. Adapun ketika ada yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas tersebut, saya melaksanakan yang namanya restitusi. Oke. Apa tantangan selama diterapkan proses ini dalam pembelajaran dan bagaimana Bapak mengatasi tantangan tersebut? Ya, beberapa siswa ya, tadi ada yang menolak ya ataupun ada resiliensi dengan hal tersebut. Nah, untuk mengatasinya seperti tadi saya melakukan yang namanya restitusi. Jadi kita kembalikan lagi kepada kelompoknya sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati tersebut. Lalu bagaimana relasi Bapak dengan siswa selama penerapan disiplin di kelas? Alhamdulillah sampai saat ini sangat positif ya, sesuai dengan harapan. Ya, alhamdulillah ya. Berarti siswanya juga sangat senang ya. Saya senang mengapresiasinya yang baik. Menerapkan disiplin. Lalu perubahan apa yang Bapak rasakan dalam hal berinteraksi dengan murid setelah menerapkan disiplin positif dalam pembelajaran? Oke, dalam pembelajaran mungkin lebih menghargai ya, lebih menghargai keyakinan yang sudah dibuat dan merasakan keyakinan tersebut adalah sebagai bukti tanggung jawabnya. Lalu kita ke diskusi refleksi tugas yang akan dibawa ke karya 3 nanti ya. Oke. Apakah Bapak telah menyelesaikan tugas untuk lokakarya 3? Alhamdulillah sampai saat ini sudah progres sekitar 90%. Ada. Kalau nggak salah yang kemarin di lokakarya 2 tugasnya ya, Ya sudah disiapkan. Ya, bagus Pak. Lalu apakah Bapak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas? Ya, ada beberapa hal yang membuat saya kesulitan ya, diantaranya adalah komunikasi. Ya, kembali lagi kepada saat ini masa pandemi gitu. Jadi komunikasi personality approach-nya atau pendekatan secara personalnya itu masih terkendala. Namun cara untuk mengatasinya ya seperti tadi kita menggunakan pendekatannya melalui daring dengan Zoom, dengan Google Meet ataupun sebatas dengan WA secara pribadi gitu. Karena memang terbatas ya kalau lagi pandemi. Nah, rencana yang akan dilakukan Bapak terkait praktik dan pembelajaran yang telah dilakukan mengenai penerapan disiplin positif di kelas dan perintisan komunitas praktisi di sini mendapat umpan balik dari respon yang diterima murid Bapak. Apa perbaikan yang akan dilakukan mengenai praktik penerapan disiplin positif yang sudah dilakukan Bapak? Ya, respon pertama yang saya dapat dari siswa itu mungkin ada beberapa siswa yang tadi defense itu ya, yang menolak atas keyakinan kelas tersebut. Mungkin itu dimulai dari ketidaktahuan siswa tersebut atau kurang pemahaman mengenai keyakinan kelas yang dibuatnya. Namun hal itu membuat saya juga memberikan lagi pemahaman pendekatan secara dengan restitusi juga, dengan pendekatan secara personal bahwa apapun yang menjadikan keyakinan kelas tersebut itu adalah menjadi tanggung jawab dirinya, sehingga tidak merasa bahwa dia itu merasa dihukum atau apa, tapi dia lebih menghargai dirinya sendiri sehingga dia tahu bahwa itu adalah hal yang positif bagi dirinya. Untuk komunitas praktisi tersebut, di sini saya sudah membuat jaringan-jaringan komunitas walaupun ya dalam ranah yang masih kecil. Iya. Nah, apa rencana yang akan Bapak lakukan bersama komunitas praktisi tersebut yang sudah Bapak coba rintis di bulan depan jika sudah terbentuk? Alhamdulillah saat ini walaupun masih ranah kecil, komunitas praktisi ini sudah terbentuk. Yang
ingin rencana ke depan itu mungkin memperluas jaringan komunitasnya. Jadi bukan hanya sebatas ya dari personality approach atau pendekatan secara personal dengan guru tersebut, namun ingin masuk kepada ranah yang lebih banyak dengan komunitas yang lebih besar. Kalau sekarang masih punya 2 orang, nanti followernya ditambah 5, atau bahkan saya harapannya ke depan jangka panjang komunitasnya bukan hanya ada di sekolah, namun dengan sekolah-sekolah yang lain, bahkan kalau lebih tingginya ke setingkat nasional. Amin. Iya. Ya, bagus Pak. Apa ada nama nih buat komunitas praktisi ini? Tuh. Kebetulan saya di ranah matematika. Dan banyak keresahan-keresahan tentunya yang berkaitan dengan matematika. Makanya apalagi tentang konsep dasar tersebut, makanya saya sebutkan komunitasnya di sini adalah klinik matematik. Oh, klinik matematik. Yang dapat mengobati. Yang dapat mengobati keresahan-keresahan yang berkaitan dengan matematika. Iya, betul, bagus sekali Pak Ahmad. Nah, lalu strategi apa saja yang akan dilakukan Bapak untuk segera memulai komunitas praktisi di lingkungan sekolah Bapak? Jika belum berhasil? Ya, hal-hal strategi yang pertama itu meyakinkan diri terlebih dahulu akan komunitas ini, dimulai dari keresahan diri terlebih dahulu. Yang kedua, mulai melakukan personality approach atau pendekatan personal dengan guru yang merasakan keresahan yang sama. Setelah itu kita melakukan diskusi, lalu kita mencari solusi-solusi terbaik. Kita juga mengajak rekan-rekan yang mempunyai keresahan yang sama juga, karena lebih banyak kepala untuk memberikan solusi itu jadi lebih baik menurut saya. Yang kedua, langkah-langkahnya adalah membuat modul pembelajarannya, bagaimana cara untuk langkah-langkah ke depannya, mulai kita merintisnya, menumbuhkan, dan yang paling susah itu sebenarnya mempertahankan komunitas yang sudah ada gitu, supaya tidak hilang dan semuanya aktif ya Pak ya. Betul. Ya, bagus Pak Ahmad. Nah, baiklah, sekarang nih yang terakhir ini refleksi tentang pendampingan sendiri ya. Iya. Nah, apa hal paling menarik yang Bapak dapatkan setelah proses pendampingan hari ini? Lalu apa yang membuat hal tersebut menarik menurut Bapak? Ya, terima kasih untuk saat ini saya menarik ya, karena bisa memahami progres saya sendiri sampai sejauh mana sih ya tentang disiplin positif dan lalu komunitas yang saya buat gitu. Nah, itu adalah hal yang menarik bagi saya. Kenapa? Karena jarang untuk memahami diri sendiri, kadang harus ditanya terlebih dulu supaya lebih tahu progresnya sampai sejauh mana sih gitu. Bagus sih, saya sangat sangat terkesan dengan komunitas praktis yang Bapak buat tadi tentang klinik gitu ya, klinik matematika ya, kayaknya belum ada nih. Iya, makanya mulai dari hal kecil itu sebenarnya perintisan saya tuh dari saya mau masuk ke S2, itu adalah salah satu program. Sebenarnya sudah ada yang mengaplikasikan, walaupun idenya itu dari saya gitu. Itu di SMA 5 Cimahi, SMA Negeri 5 Cimahi, kebetulan teman saya, dan itu sudah mulai mengaplikasikan, dan alhamdulillah responnya bagus, sehingga kemarin kebetulan rekan saya juga sekarang sudah jadi dosen, dan itu sudah dibuat penelitiannya, itu akan dikembangkan juga. Ternyata klinik matematik itu sebenarnya nama lain daripada perbaikan atau remedial ya bahasa ini, hanya saja solusi ya. Betul, hanya saja pendekatannya itu yang berbeda. Nah, kalau pendekatan remedial kan pada saat ini secara umum mungkin hanya sebatas perbaiki, memberikan yang, tapi untuk klinik matematik itu kita gali sampai sejauh mana dia kesulitan gitu. Itu lebih spesifik, lebih melakukan pendekatannya lebih kepada pendekatan personal, dilihatkan dan dipersiapkan modul-modulnya untuk mengobati celah mana yang membuat mereka itu kewalahan dalam belajar matematika gitu. Iya, luar biasa, bagus sekali, semangat terus ya Pak Ahmad ya. Semoga klinik matematikanya terus menjadi
komunitas praktisi yang positif dan membawa kebaikan untuk semua. Amin. Amin. Apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendampingan di pendampingan berikutnya agar pendampingan berikutnya menjadi jauh lebih baik lagi? Ya, alhamdulillah pendampingan ini sudah sangat baik. Responnya juga baik, pelayanannya juga baik, sehingga apa yang sudah dilakukan itu berdampak positif bagi saya dan membuat saya lebih semangat lagi untuk melakukan pendampingan berikutnya. Amin. Adapun yang mungkin diperbaiki ya ada sih, sudah bagi saya sudah sesuai dengan harapan. Iya, alhamdulillah Pak Ahmad, terima kasih. Akhirnya wawancara ini mungkin sekian ya. Terima kasih sudah mau diwawancara ya Pak Ahmad ya. Masalah Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.